Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cornelia Korisanoe dengan NBI 1462300-137. Jadi saya akan menjelaskan terkait laporan ujian praktikum pengolahan citra digital dengan dosen pembimbingnya Pak Agil Ardi Rahmadani. Yang pertama, untuk dataset citra. Dataset citra yang digunakan oleh kelompok kami dalam mengerjakan keseluruhan proyek pengolahan citra digital adalah dataset citra burung endemik Indonesia yang digunakan untuk klasifikasi jenis burung. Dataset ini bertujuan untuk mengenali dan juga membedakan beberapa jenis burung endemik berdasarkan citra digital. Jenis dataset yang digunakan terdiri dari 3 kelas burung, yaitu kakatua, elang, dan juga jalak bali. Selanjutnya ada sumber dataset. Dataset citra diperoleh dari platform RoboFlow Universe yang menyediakan berbagai dataset untuk keperluan computer vision. Dataset yang digunakan dapat diakses melalui tautan berikut. Dataset ini telah dikelompokkan berdasarkan kelas burung masing-masing. Selanjutnya ada struktur dan juga jumlah dataset. Dataset dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu data latih atau train dan juga data uji atau tes. Yang pertama data training, terdiri dari 3 kelas, yaitu kakatua, elang, dan jalak bali. Setiap kelas memiliki 21 citra, total data training sebanyak 63 citra. Selanjutnya data testing, terdiri dari 3 kelas, yaitu kakatua, elang, dan jalak bali. Setiap kelas memiliki 9 citra, dengan total data testing itu sebanyak 27 citra. Jadi total keseluruhan dataset yang digunakan adalah 90 citra, di mana setiap kelas itu memiliki 30 citra yang terdiri dari 21 train dan juga 9 tes. Lalu karakteristik dataset. Citra pada dataset memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, menampilkan objek burung sebagai fokus utama gambar. Yang kedua, memiliki variasi pose, sudut pengambilan, dan juga latar belakang. Yang ketiga, perbedaan visual antara kelas terlihat jelas, seperti bentuk tubuh, warna bulu, dan juga ukuran burung. Selanjutnya, ini adalah contoh citra dari dataset. Yang pertama ini contoh untuk gambar burung kakatua, yang kedua contoh untuk gambar burung elang, dan yang ketiga ini contoh untuk gambar burung jalak bali. Selanjutnya ada tujuan pengolahan. Yang pertama tujuan pengolahan citra, yaitu menangkap ciri visual penting dari citra burung, mengolah citra secara digital melalui tahapan pre-processing, lalu melakukan ekstraksi fitur atau pembelajaran pola citra, sehingga sistem dapat membedakan setiap jenis burung berdasarkan karakteristik visualnya. Apakah menemukan bagian tertentu dalam citra? Pada proyek ini, pengolahan citra tidak difokuskan pada pencarian atau segmentasi bagian tertentu secara spesifik. Fokus utama adalah klasifikasi citra secara keseluruhan, di mana sistem mempelajari pola global dari citra burung tanpa harus menandai bagian-bagian tertentu secara terpisah. Apakah melakukan deteksi bagian secara otomatis? Proyek ini tidak bertujuan untuk mendeteksi bagian-bagian burung secara otomatis. Sebaliknya, sistem hanya menentukan kelas burung yang paling sesuai berdasarkan dengan citra masukan. Hasil akhir yang ingin dicapai dari proyek pengolahan citra ini adalah sebuah sistem klasifikasi citra burung yang mampu menerima citra burung sebagai input. Sistem dapat mengklasifikasikan citra tersebut secara otomatis ke dalam salah satu dari 3 kelas, yaitu kakatua, elang, dan juga jalak bali. Sistem dapat menampilkan hasil klasifikasi sebagai output yang menunjukkan jenis burung berdasarkan citra yang diproses. Selanjutnya, penjelasan untuk modul 1. Modul 1 ini membahas mengenai peningkatan citra atau image enhancement. Yang pertama, algoritma atau metode yang dipilih. Pada proyek pengolahan citra digital dengan tema klasifikasi jenis-jenis burung endemik di Indonesia,
Metode image enhancement yang dipilih pada modul 1 adalah filter. Metode ini terdiri dari dua jenis utama, yaitu smoothing filter dan juga sharpening filter. Alasan kenapa memilih algoritma filtering. Karena metode filtering dipilih karena dataset citra burung memiliki variasi kondisi pencahayaan, latar belakang, serta tingkat noise yang berbeda-beda. Filtering mampu mengurangi noise dan gangguan pada citra, menonjolkan detail penting pada objek burung, dan memperjelas bentuk dan tepi objek. Bagaimana hubungan karakteristik citra dengan algoritma? Citra burung endemik memiliki karakteristik berupa variasi latar belakang, tekstur bulu yang kompleks, serta perbedaan bentuk antar kelas burung. Oleh karena itu, yang pertama, smoothing filter digunakan untuk mengurangi noise tanpa menghilangkan informasi penting pada citra. Yang kedua, sharpening filter digunakan untuk menonjolkan tepi dan bentuk burung agar perbedaan antara kelas menjadi lebih jelas. Lalu ada parameter algoritma. Parameter pada algoritma filtering sangat berpengaruh terhadap hasil pengolahan citra dataset klasifikasi burung endemik Indonesia, karena menentukan tingkat penghalusan dan juga ketajaman citra. Kenapa memiliki nilai parameter tertentu? Yang pertama untuk box filter. Untuk ukuran kernel yang digunakan adalah 5x5 dan juga 7x7. Alasan memilih kedua ukuran kernel ini karena untuk membandingkan efek penghalusan terhadap detail bentuk burung. Yang kedua, Gaussian filter. Dengan alasan memilih nilai sigma sama dengan 1, nilai sigma sama dengan 2, dan juga nilai sigma sama dengan 3, karena untuk melihat pengaruh tingkat smoothing terhadap karakteristik citra burung. Lalu ada sharpening filter dengan rumus I3 sama dengan I tambah I2, yaitu untuk meningkatkan ketajaman citra tanpa menghilangkan informasi utama objek burung. Yang keempat ada Sobel filter. Di sini menggunakan Sobel H1 atau horizontal dan Sobel H2 atau vertikal, guna mendeteksi tepi burung dari dua arah utama, sehingga kontur tubuh dan sayap burung menjadi lebih jelas. Dan yang kelima, Prewitt filter, yaitu Prewitt H1 atau horizontal dan Prewitt H2 atau vertikal, guna mendeteksi tepi objek burung. Ini adalah hasil dan analisis untuk modul 1. Yang pertama ini citra sebelum pengolahan. Jadi di sini saya menggunakan contoh untuk satu kelas saja, yaitu contoh dari kelas kakak tua. Tapi ini saya hanya menggunakan satu gambar saja. Ini gambar citra sebelum pengolahan. Ini masih tampilan citra aslinya dari dataset. Lalu ini gambar citra sesudah pengolahan. Yang pertama untuk box filter 5x5 dan ini untuk box filter 7x7. Lalu ini Gaussian filter untuk sigma sama dengan 1, untuk sigma sama dengan 2, dan untuk sigma sama dengan 3. Lalu untuk sharpening filter, ini tampilan Laplacian filternya. Lalu untuk Sobel filter H1 dan H2, ini untuk H1, ini untuk Sobel H2 atau vertikal. Lalu untuk Prewitt filter, ini untuk Prewitt H1 atau horizontal, dan Prewitt H2 atau vertikal. Penjelasan hasil, setelah diterapkan box filter 5x5 dan 7x7, citra burung terlihat lebih halus dan noise berkurang. Namun pada kernel 7x7, detail citra sedikit berkurang dibandingkan 5x5. Penerapan Gaussian filter dengan nilai sigma yang lebih besar menghasilkan penghalusan yang lebih kuat. Sharpening filter dan deteksi tepi menggunakan Sobel dan Prewitt mampu memperjelas kontur tubuh burung, sehingga perbedaan bentuk antara kelas menjadi lebih terlihat. Lalu penjelasan untuk modul 2. Pada modul 2 ini membahas mengenai pemulihan citra
atau image restorasi. Yang pertama, algoritma atau metode yang dipilih. Pada proyek pengolahan citra digital dengan tema klasifikasi jenis-jenis burung endemik Indonesia, untuk modul 2 ini digunakan metode adaptif median filter. Alasan memilih metode ini, alasan kenapa memilih algoritma adaptif median filter, karena metode ini efektif dalam menghilangkan noise impuls atau yaitu salt dan pepper. Yang kedua, menyesuaikan ukuran jendela atau kernel secara adaptif sesuai kondisi lokal citra. Dan yang ketiga, mampu mempertahankan tepi, kontur, dan juga tekstur burung yang penting untuk klasifikasi. Sebagai pembanding dan pendukung analisis, digunakan beberapa filter restorasi lain seperti Arithmetica Man, Geometric Man, lalu Harmonica Man, kontrak harmonik, median, alpha trimet, max, min, dan adaptif filter dengan ukuran kernel 7x7. Bagaimana hubungan algoritma tersebut dengan algoritma yang ditentukan di image enhancement pada modul 1, metode image restorasi pada modul 2 memiliki hubungan dengan metode image enhancement pada modul 1, khususnya filtering atau max processing. Yang pertama, pada modul 1, smoothing dan sharpening filter digunakan untuk meningkatkan kualitas visual citra, seperti mengurangi noise ringan dan memperjelas tepi objek burung. Yang kedua, pada modul 2, adaptive median filter digunakan untuk memulihkan citra secara lebih spesifik, terutama terhadap noise impulse yang tidak dapat ditangani secara optimal oleh filtering biasa. Lalu ada parameter algoritma. Bagaimana parameter dalam algoritma tersebut berpengaruh ke citra yang telah ditingkatkan di modul 1? Parameter pada modul image restorasi di modul 2 berpengaruh langsung terhadap citra yang telah ditingkatkan pada modul 1, khususnya dalam menentukan tingkat pemulihan noise dan pelestarian detail objek burung. Kenapa memilih nilai parameter tertentu? Yang pertama, ukuran kernel 7x7 dapat memberikan efek restorasi yang lebih kuat dibandingkan kernel kecil. Yang kedua, Arithmetica Man 7x7, Geometric Man 7x7, dan Harmonic Man 7x7 dapat digunakan untuk membandingkan efek restorasi terhadap citra hasil modul 1. Yang ketiga, kontra harmonic Man dengan Q sama dengan 1,5 dan Q sama dengan min 1,5. Di mana Q sama dengan 1,5 dipilih untuk mengurangi noise tipe pepper dan Q sama dengan min 1,5 dipilih untuk mengurangi noise tipe salt. Lalu median dan alpha treatment filter 7x7, median 7x7 efektif menghilangkan noise improve tanpa mengaburkan tepi yang telah diperjelas di modul 1. Alpha Trimet 7x7 mengkombinasikan kelebihan min dan median untuk mengurangi noise sekaligus menjaga detail. Lalu, yang kelima, max filter dan min filter 7x7. Max filter 7x7 digunakan untuk menghilangkan noise gelap atau paper, dan min filter 7x7 digunakan untuk menghilangkan noise terang atau salt. Lalu yang keenam, adaptive filter dan adaptive median filter 7x7. Adaptive filter 7x7 menyesuaikan proses restorasi berdasarkan kondisi lokal citra. Adaptive median filter 7x7 dipilih sebagai metode utama karena paling efektif menghilangkan noise impulse tanpa merusak tepi dan detail burung yang telah ditingkatkan pada modul 1. Ini untuk hasil dan analisis pada modul 2. Di sini ada gambar citra asli dan sesudah. Ini untuk gambar citra asli. Jadi untuk citra aslinya itu menggunakan
citra grayscale. Lalu ini untuk citra aritmatika men 7 kali 7, untuk citra geometrik men 7 kali 7, untuk citra harmonik men 7 kali 7, untuk kontraki sama dengan 1,5, untuk kontraki sama dengan min 1,5, ini untuk citra median 7 kali 7, citra alpha trimen 7 kali 7, ini untuk citra maksimum filter 7 kali 7, ini untuk citra minimum filter 7 kali 7, untuk citra adaptif 7 kali 7, dan juga yang terakhir untuk citra adaptif median 7 kali 7. Jadi untuk penjelasan hasilnya, adaptif median filter 7 kali 7 menghasilkan kualitas citra terbaik dengan keseimbangan antara reduksi noise dan pelestarian detail, sehingga paling sesuai digunakan sebagai tahap image restorasi sebelum klasifikasi jenis burung endemik Indonesia. Selanjutnya, penjelasan untuk modul 3. Di modul 3 ini membahas mengenai segmentasi citra atau image segmentation. Yang pertama, algoritma atau metode yang dipilih. Pada proyek pengolahan citra digital untuk modul 3 ini, metode image segmentasi yang dipilih yaitu segmentasi dengan K-means clustering, khususnya menggunakan fitur warna pada ruang warna RGB, HSV, CLAP, YCBCR, dan juga NTSC. Kenapa memilih algoritma tersebut? Alasannya karena metode K-means clustering dipilih karena mampu mengelompokkan piksel berdasarkan kemiripan warna sehingga objek burung dapat dipisahkan dengan lebih baik dari latar belakang. Dataset citra burung endemik memiliki perbedaan warna bulu yang cukup jelas antara jenis setiap warna putih pada kakatua dan jalak Bali serta warna coklat atau gelap pada elang. Bagaimana hubungan algoritma tersebut dengan algoritma yang ditentukan pada modul 1 dan modul 2? Metode segmentasi pada modul 3 memiliki keterkaitan yang kuat dengan algoritma yang digunakan pada modul 1 atau image enhancement dan modul 2 atau image restoration. Yang pertama pada modul 1 yaitu filtering, smoothing, dan sharpening digunakan untuk meningkatkan kualitas citra, mengurangi noise ringan, dan memperjelas tepi objek burung. Yang kedua, pada modul 2, adaptive median filter dan metode restorasi lainnya digunakan untuk menghilangkan noise yang tersisa tanpa merusak detail objek. Hasil citra dari modul 1 dan modul 2 yang telah lebih bersih, tajam, dan stabil, kemudian digunakan sebagai input pada K-means clustering sehingga proses segmentasi berbasis warna menjadi lebih akurat. Untuk parameter algoritmanya, pemilihan parameter jumlah klaster atau K digunakan untuk mendapatkan hasil segmentasi yang optimal pada citra modul 1 dan modul 2. Nilai clustering sama dengan 3, memberikan keseimbangan antara kesederhanaan segmentasi dan kejelasan objek burung, sehingga mendukung proses klasifikasi jenis burung endemik Indonesia. Pada proses clustering nilai K menentukan jumlah kelompok piksel yang akan dibentuk berdasarkan kemiripan fitur warna. Output berupa ektor IDX berukuran 409600 yang menyimpan label cluster 1, 2, atau 3 untuk setiap piksel citra. Ini adalah hasil dan analisis untuk modul 3. Yang pertama ada gambar citra sebelum, ini citra RGB asli. Lalu ada gambar citra sesudah. Jadi ini menggunakan fitur warna. Yang pertama ini gambar untuk citra HSV. Lalu ada gambar citra CLAP. Lalu ada gambar citra YCB, CR. Lalu ada gambar citra NTSC dan juga ada gambar citra untuk hasil clustering bagian 2. Untuk penjelasan hasilnya,
Hasil segmentasi menggunakan cluster MENS clustering dengan jumlah klaster K sama dengan 3, menunjukkan bahwa objek burung dapat dipisahkan dengan cukup jelas dari latar belakang. Citra hasil modul 1 dan modul 2 yang lebih bersih dan tajam dapat membantu proses pengelompokan warna, sehingga segmentasi menjadi lebih akurat. Hasil clustering menampilkan visualisasi segmentasi citra berdasarkan pengelompokan warna RGB dari proses Cummins dengan 3 klaster. Fungsi Reshap IDX, M, dan juga N mengubah vektor label cluster IDX kembali menjadi bentuk matriks citra dengan dimensi M kali N. Fungsi label 2 RGB mengkonversi label cluster menjadi citra berwarna pseudocolor, di mana setiap klaster ditampilkan dengan warna berbeda untuk memudahkan visualisasi. Selanjutnya, penjelasan untuk modul 4. Modul 4 ini membahas mengenai morfologi citra atau image morfologi. Yang pertama, algoritma atau metode yang dipilih. Pada proyek pengolahan citra digital dengan tema klasifikasi jenis-jenis burung endemik di Indonesia, untuk modul 4 ini metode yang dipilih adalah morfologika image processing. Metode ini digunakan untuk menyempurnakan hasil segmentasi citra sehingga bentuk objek menjadi lebih jelas dan utuh sebelum proses klasifikasi dilakukan. Kenapa memilih algoritma Morphological Image Processing? Morfologika Image Processing dipilih karena hasil segmentasi pada modul 3 masih dapat mengandung noise kecil, celah atau bagian objek yang terpisah. Operasi morfologi seperti dilasi, erosi, opening, dan closing mampu untuk memperbaiki struktur objek burung sehingga memudahkan proses identifikasi dan juga klasifikasi. Bagaimana hubungan algoritma tersebut dengan algoritma yang ditentukan pada modul 3? Algoritma pada modul 4 memiliki hubungan dengan algoritma pada modul 3 atau segmentasi citra dengan Cummins clustering. Yang pertama pada modul 3, Cummins clustering digunakan untuk memisahkan objek burung dari latar belakang berdasarkan fitur warna. Yang kedua, hasil segmentasi tersebut kemudian menjadi input utama bagi morfologika image processing pada modul 4. Kombinasi pada modul 3 dan modul 4 menghasilkan citra objek burung yang lebih siap digunakan untuk proses klasifikasi. Lalu ada parameter algoritma. Bagaimana parameter dalam algoritma tersebut berpengaruh ke citra yang telah diproses di modul 3? Karena parameter tersebut dapat memperbaiki dan menegaskan hasil segmentasi modul 3, sehingga objek burung menjadi lebih jelas dan siap digunakan untuk proses identifikasi dan juga klasifikasi. Kenapa memilih nilai parameter tertentu? Parameter yang digunakan pada proses image morfologi yaitu connectivity dengan nilai parameternya 8. Parameter visualisasi yaitu min 5, 5, min 5, dan juga 5. Dan line width dengan nilai parameternya 2. Nilai connectivity sama dengan 8 dipilih agar pixel-pixel objek burung hasil segmentasi pada modul 3 terhubung secara menyeluruh yaitu horizontal, vertikal, dan juga diagonal. Sehingga batas objek menjadi lebih utuh dan tidak terputus. Parameter visualisasi min 5, 5, min 5, 5 digunakan untuk meningkatkan kontras tampilan label citra sehingga perbedaan antara objek burung dan latar belakang terlihat lebih jelas. Sementara itu, line width sama dengan 2 dipilih agar garis batas objek burung tampak lebih tegas dan mudah diamati tanpa menutupi detail bentuk objek. Lalu ini ada hasil dan analisis untuk modul 4. Ini ada gambar citra sebelum. Jadi pada modul 4 ini untuk inputnya itu menggunakan gambar adaptive thresholding atau binary-nya.
Ini untuk gambar citra sebelumnya. Lalu ini ada gambar citra sesudah. Ini untuk gambar citra BW Perim dan juga gambar citra BW Boundaries. Oke. Lalu ada penjelasan hasil. Yang pertama, BW Perim menunjukkan garis tepi yang tipis untuk merepresentasikan batas atau perimeter objek pada citra binar. Yang kedua, ada BW Boundaries untuk menampilkan batas tiap objek secara lebih rinci melalui pemberian label serta penggambaran garis kontur di atas citra. Pada penerapan operasi morfologi, penggunaan dilasi dan erosi terbukti efektif dalam memperjelas bentuk objek burung, di mana dilasi berfungsi untuk memperluas dan menebalkan area objek sehingga bagian kepala, paru, atau jambul burung yang sempit tetap saling terhubung. Sedangkan erosi digunakan untuk mengurangi gangguan berupa noise yang dapat menghambat proses pendeteksian. Selain itu, operasi opening mampu memisahkan objek burung dari gangguan latar belakang seperti bayangan atau titik-titik kecil. Sementara closing berperan menutup celah kecil pada objek-objek sehingga bentuk burung menjadi lebih utuh dan kompak. Lalu penjelasan untuk modul 5. Jadi di modul 5 ini membahas mengenai klasifikasi citra atau image klasifikasi. Yang pertama, algoritma atau metode yang dipilih. Pada tahap klasifikasi citra, kelompok kami menggunakan dua metode klasifikasi, yaitu Kanner's Neighbor atau KNN dan Multilayer Perceptron atau MLP. Pemilihan metode ini didasarkan pada hasil pengujian klasifikasi terhadap 3 kelas burung endemik Indonesia, yaitu kakatua, elang, dan jalak Bali. Kenapa memilih algoritma ini? Karena metode KNN dipilih karena dapat memberikan hasil klasifikasi yang paling sesuai pada kelas kakatua. Hal ini disebabkan karakteristik visual kakatua yang relatif konsisten, sehingga kemiripan fitur antara citra dapat dikenali dengan baik menggunakan pendekatan jarak pada KNN. Sementara itu, metode multilayer perceptron atau MLP lebih cocok digunakan untuk kelas elang dan jalak Bali karena mampu memodelkan pola fitur yang lebih kompleks dan bervariasi, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat pada kedua kelas. Bagaimana hubungan algoritma tersebut dengan algoritma yang ditentukan pada modul 4? Hubungan antara algoritma klasifikasi pada modul 5 dengan algoritma pada modul 4 atau morfologika image processing sangat erat. Operasi morfologi pada modul 4 berperan dalam memperjelas bentuk objek burung, menghilangkan noise, dan menghilangkan kontur objek yang lebih utuh. Hasil citra yang telah diperbaiki tersebut kemudian menjadi input yang lebih bersih dan representatif bagi algoritma klasifikasi, sehingga meningkatkan akurasi KNN maupun MLP dalam mengenali masing-masing kelas burung endemik. Parameter algoritma. Bagaimana parameter dalam algoritma tersebut berpengaruh ke citra yang telah diproses di modul 4? Pada KNN, parameter utama yang digunakan meliputi jumlah data latih per kelas, yaitu 5 data, dan jumlah kategori 3 kelas, serta ukuran vocabulary atau vocab size-nya itu 10. Parameter tersebut digunakan agar fitur visual hasil morfologi dapat direpresentasikan secara sederhana namun tetap informatif dengan citra yang sudah memiliki kontur objek yang jelas dari modul 4. Perhitungan jarak antara fitur pada KNN menjadi lebih akurat, khususnya untuk kelas kakatua yang memiliki ciri visual relatif konsisten. Yang kedua, pada multilayer perceptron atau MLP. Digunakan parameter jumlah neuron hidden layer sebanyak 50 dan output layer 3 neuron yang merepresentasikan 3 kelas burung. Nilai ini dipilih
untuk memberikan kapasitas jaringan yang cukup dalam mempelajari pola fitur yang lebih kompleks dari citra hasil modul 4. Proses morfologi yang menghasilkan objek lebih utuh membantu MLP mengenali perbedaan karakteristik pada kelas elang dan jalak balik, sehingga menghasilkan klasifikasi yang lebih akurat. Kenapa memilih nilai parameter tertentu? Pemilihan nilai parameter pada KNN dan MLP disesuaikan dengan hasil citra dari modul 4 agar fitur yang diekstraksi lebih stabil, representatif, dan mendukung peningkatan akurasi klasifikasi. Jadi, di sini ada hasil dan analisis untuk modul 5. Di sini terdapat tabel hasil pengujian untuk prediksi. Jadi, yang pertama ada kakatua. Jadi, ini ada gambar uji yang pertama. Ini hasil klasifikasi menggunakan metode KNN. Jadi, untuk hasil klasifikasinya itu benar. Lalu, ini masih ada untuk gambar burung kakatua dengan metode perseptron, tetapi untuk hasil klasifikasinya itu salah. Lalu, masih juga dengan burung kakatua, dengan metode yang digunakan, metode multilayer perseptron dengan hasil klasifikasinya salah. Jadi untuk burung kakatua itu menggunakan untuk hasil klasifikasinya jika ingin benar itu harus menggunakan metode KNN. Lalu yang kedua ada burung elang. Yang pertama untuk metode multilayer perseptron itu hasil klasifikasinya benar. Lalu untuk burung elang juga dengan metode perseptron di mana hasil klasifikasinya itu salah. Lalu untuk burung elang juga metode KNN di mana hasil klasifikasinya itu salah. Jadi untuk burung elang ini, jika mau hasil klasifikasinya itu benar, harus menggunakan metode multilayer perseptron. Dan yang ketiga ada jalak bali. Jadi jalak bali ini menggunakan metode multilayer perseptron, di mana hasil klasifikasinya itu benar. Sedangkan jika untuk jalak bali ketika menggunakan metode KNN dan juga perseptron, maka itu hasil klasifikasinya itu salah. Jadi untuk jalak bali ini paling cocok menggunakan metode multilayer perseptron karena hasil klasifikasinya itu benar. Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa KNN lebih cocok untuk objek dengan karakteristik fitur yang sederhana dan homogen, seperti burung kakatua. Sedangkan multilayer perceptron atau MPL lebih efektif untuk objek dengan fitur yang kompleks dan bervariasi, seperti burung jalak bali dan burung elang. Pemilihan metode klasifikasi yang tepat sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem GUI pengolahan citra digital dalam mengklasifikasikan jenis burung. Sekian presentasi dari saya mengenai ujian praktikum dosen pembimbing pengolahan citra digital. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.